Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membawakan spoiler Donghua The Great Ruler Season 2. Spoiler ini diambil dari cerita novelnya. Oke, tanpa banyak bacot, yuk langsung ke ceritanya. Melanjutkan dari episode sebelumnya, malam hari, Mu Chen diam-diam duduk di tempat tidurnya. Di tangannya ada mutiara spiritual naga putih. Mu Chen menatap mutiara di tangannya saat keraguan melintas. Di dalam mutiara spiritual naga putih ada energi spiritual dalam jumlah yang tak terbatas. Namun, setiap kali dia mencoba memasuki mutiara spiritual naga putih, dia selalu ditolak. Sepertinya ada segel yang dipasang di dalam mutiara spiritual naga putih ini. Gumam Mu Chen. Kamu tidak salah menebak. Suara Jiyu tiba-tiba bergema di dalam hatinya. Kau tahu apa yang salah? Mu Chen bertanya di dalam hatinya. Mutiara spiritual naga putih ini seharusnya menjadi objek warisan yang ditinggalkan oleh penguasa naga putih. Jadi pasti ada segel di dalamnya, dan dengan kemampuanmu saat ini, mustahil bagimu untuk memecahkannya, kata Jiyu. Apakah kamu bisa mematahkannya? Tanya Mu Chen. Untuk sekarang, aku khawatir itu akan sedikit sulit, kata Jiyu yang terdengar sedikit tak berdaya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Mu Chen. Untuk memecahkan segel semacam ini, mungkin kita bisa menggunakan kekuatan eksternal untuk membantu kita, kata Jiyu dengan sungguh-sungguh. Kekuatan eksternal? Apa maksudmu? Mu Chen sedikit heran. Tempat yang ingin kamu kunjungi besok, kata Jiyu. Sebuah pikiran melintas di kepala Mu Chen. Maksudmu wilayah petir? Ya, jawab Jiyu. Mu Chen dengan ringan mengangguk saat dia dengan erat menggenggam mutiara spiritual naga putih. Oke, besok aku akan menuju ke wilayah petir. Mendengar kata-kata Mu Chen, Jiyu juga tampak bersemangat. Kali ini saya ingin memperbaiki jumlah yang cukup dari manik-manik petir surgawi. Kami masih kekurangan lebih dari 2 juta poin nilai spiritual sebelum kami dapat membeli esensi darah naga laut utara, kan? Mu Chen tersenyum sambil mengangguk. Keesokan harinya, Mu Chen segera menuju keluar setelah mengucapkan selamat tinggal pada Luoli dan segera menuju ke arah wilayah petir. Di luar ruang wilayah petir, ada siswa yang tak terhitung jumlahnya yang bergegas masuk. Di antara mereka, Mu Chen mendarat di platform dan matanya menyapu. Setelah itu, tatapannya berhenti di tepi platform. Ada tablet perak besar. Sepertinya kilat berkedip di tablet besar itu. Di sekitar platform besar itu dipenuhi dengan banyak orang, namun mereka semua menuju ke arah tablet perak besar itu. Apa itu? Tanya Mu Chen dengan sedikit heran. Ini adalah tablet wilayah petir, digunakan untuk mencatat pencapaian siswa berprestasi yang masuk ke wilayah petir, kata seseorang di sampingnya sambil tersenyum. Mu Chen melihat ke atas dan menyapu matanya, menyerap informasi di tablet perak. Di atasnya, dia melihat beberapa nama yang dikenalnya. Seng Changseng, level tertinggi wilayah petir, level ke-9. Li Xuantong, level tertinggi wilayah petir, level ke-8. Su Xuan, level tertinggi wilayah petir, level ke-7. Heyao, level tertinggi wilayah petir, level ke-7. Li Peng, level tertinggi wilayah petir, level ke-7. Setiap nama mewakili pencapaian yang kuat. Di dalam wilayah petir ada total 10 level. Semakin jauh Anda pergi, semakin menakutkan kekuatan petir itu. Seperti yang diharapkan dari Seng Changseng, Mu Chen menghela nafas. Sebelumnya, dia hanya mampu mencapai level ke-4, tetapi Seng Changseng telah mencapai level ke-9. Kali ini, aku akan melihat seberapa tinggi aku bisa naik. Mata Mu Chen berkelebat
dengan keinginan untuk menguji dirinya sendiri. Muchen langsung melanjutkan perjalanan. Sekarang dia muncul dalam wilayah petir. Cahaya kilat ada di mana-mana. Di dalam wilayah petir, langit gelap dengan kilat menyambar dari segala arah. Suara gemuruh bergema di seluruh ruang ini, bahkan menyebabkan langit dan bumi bergetar. Ini bukan pertama kalinya Muchen mengunjungi wilayah petir. Karena itu, dia cukup akrab dengan tempat ini. Tingkat pertama wilayah petir terlalu lemah dan tidak cocok untuknya. Oleh karena itu, dia langsung menuju ke kedalaman. Hanya 10 menit, Muchen sudah masuk ke level keempat. Namun dia hanya berhenti sedikit di tingkat keempat dan merasa bahwa kekuatan petir tidak cocok untuknya. Karena itu, dia langsung menuju ke tingkat kelima. Namun di tingkat kelima, kekuatan petirnya belum cukup untuk membuka segel mutiara spiritual naga putih. Jadi dia sekali lagi maju. Dalam beberapa menit, dia sudah mencapai layar pelindung lantai ke-6. Namun yang dia lakukan hanyalah mengeluarkan pukulan dan langsung memecahkan layar pelindung. Sosoknya melintas melewati celah yang mengarah ke tingkat ke-6 wilayah petir. Ketika Muchen memasuki tingkat ke-6 wilayah petir, raungan menggelegar langsung menggema di telinganya. Dia mengangkat kepalanya. Ini adalah tingkat ke-6 dari wilayah petir yang bahkan lebih gelap. Awan petir di langit begitu besar sehingga ujungnya tidak terlihat. Petir besar seperti piton menembus langit dan bumi. Muchen merasakan energi spiritual yang kejam di dalam langit dan bumi. Setelah beberapa saat, dia dengan ringan menggelengkan kepalanya. Ini masih belum cukup. Muchen bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya menuju ke kedalaman wilayah petir. Jika dia masuk lebih jauh, itu akan menjadi tingkat ke-7 dari wilayah petir. Tapi itu membutuhkan kekuatan fase tengah tahap transformasi surgawi. Gumam Muchen sambil menyipitkan matanya. Tak lama kemudian, sosoknya terbang keluar. Dia ingin membuka segel mutiara spiritual naga putih. Jadi dia hanya bisa mengandalkan petir yang kuat. Karena itu, dia harus melangkah lebih jauh. Meskipun kekuatan tahap transformasi surgawi tahap tengah sangat kuat, itu tidak mudah untuk menghalangi Muchen. Tangan Muchen mengepal erat. Dia dengan cepat terbang melewati tingkat 6 wilayah petir. Setelah waktu yang lama, kecepatannya mulai melambat. Saat ruang bengkok muncul di hadapannya, layar petir menembus langit menghalanginya. Di luar layar petir, ada banyak plafon batu dengan beberapa sosok. Setiap orang yang telah mencapai tempat ini bukanlah sosok tanpa nama. Ketika Muchen tiba, dia menarik sedikit perhatian, terutama ketika orang-orang ini merasakan kekuatan Muchen. Mereka mengungkapkan wajah terkejut. Dengan kekuatan tahap fusion surgawi, Muchen sebenarnya bisa mencapai lantai 6. Tapi dia tidak peduli dengan tatapan semua orang. Dia mendekati layar petir besar saat dia dengan erat mengepalkan tinjunya. Layar petir raksasa menembus langit dan bumi, memancarkan riak energi spiritual yang menakjubkan. Sosok Muchen berhenti kira-kira 1000 kaki di luar layar petir saat matanya menatap layar petir dengan serius. Inilah yang menghalangi akses ke tingkat ke-7. Tinju Muchen mengepal saat dia menghirup udara dalam-dalam. Dia duduk di udara dan menutup matanya. Apa yang orang itu lakukan? Di plafon batu di luar layar petir, ada beberapa orang yang memperhatikan tindakan Muchen. Segera mereka sedikit tercengang. Orang itu terlihat familiar. Bukankah dia mahasiswa baru yang berhasil mengalahkan fakta 3 gerakan melawan Lee Xuantong? Namanya seharusnya Muchen kan? Oh, jadi itu dia. Tidak heran dia berani memasuki tingkat ke-6 wilayah petir hanya dengan kekuatan tahap fusion surgawi. Tapi dari kelihatannya, sepertinya dia mencoba menyeberang melalui tingkat ke-7 wilayah petir. Seharusnya itu tidak mungkin kan? Bahkan aku tidak bisa melewati layar itu. Ya, meskipun bocah itu berhasil mengambil 3 gerakan dari Lee Xuantong, kekuatan fisiknya masih terlalu lama. Jika dia dengan ceroboh menyerbu ke tingkat ke-7, itu hanya mencari kematian. Di atas peron batu, terdengar ledakan bisikan. Beberapa tatapan berkumpul pada sosok pemuda yang sedang duduk di udara.
Muchen tidak terganggu oleh bisikan di sekitarnya. Dia memusatkan pikirannya, dan setelah beberapa lama, ke-10 jarinya mulai membentuk segel, dan dia dengan cepat membentuk segel spiritual. Hanya dalam 2 menit, 100 segel spiritual mengelilingi Muchen. Segel spiritual itu bersiul saat mereka menghasilkan riak energi spiritual yang menakutkan. Di atas perang batu, semua orang melihat 100 segel spiritual yang mengelilingi Muchen. Mata mereka bergetar. Mencapai 100 segel spiritual adalah ambang batas. Melewati ambang itu, seseorang akan dapat mencapai Master Area Spiritual peringkat 4. Dan Muchen saat ini jelas telah mencapai langkah itu. Peringkat 4 Master Area Spiritual sebanding dengan ahli tahap transformasi surgawi. Mereka kemudian mengerti mengapa Muchen mampu mencapai tingkat ke-6 dari wilayah petir hanya dengan budidaya tahap fusion surgawi. Saat mereka terkejut, 100 segel spiritual yang mengelilingi Muchen bersiul menyatu dengan langit dan bumi seketika, membentuk diagram area spiritual yang besar dan rumit. Di langit, sinar cahaya berangsur-angsur berkumpul, dan semua orang bisa melihat area spiritual seperti teratai yang perlahan terbentuk. Mata Muchen perlahan terbuka. Tak lama setelah itu, segel tangannya berubah saat suaranya bergema. Area spiritual teratai iblis pembantaian. Kelopak hitam teratai berangsur-angsur mekar saat cahaya tak terbatas berkumpul di jantung teratai. Sinar cahaya yang sangat ganas melesat keluar dari hati teratai, dan tak lama setelah itu, di bawah semua tatapan kagum, itu berbenturan dengan layar petir. Layar petir berdesir keras saat energi riak berfluktuasi tanpa henti. Mata Muchen tenang saat dia memutar salah satu jarinya. Teratai hitam besar mulai berputar bersama dengan cahaya hitam. Itu seperti bor yang mengebor ke layar petir. Busur petir berkedip dengan keras saat tanda hitam kecil muncul di layar petir. Setelah itu, tanda itu perlahan terbuka. Meskipun lubangnya kecil, itu cukup bagi seseorang untuk melewatinya. Dia benar-benar berhasil memecahkannya. Seseorang berteriak dengan suara kaget dan kagum. Di langit, sosok Muchen tiba-tiba berdiri. Tidak ada sedikit pun keraguan saat dia berubah menjadi aliran cahaya dan menuju celah dengan kecepatan kilat. Setelah Muchen masuk, area spiritual raksasa perlahan mulai bubar. Layar petir dengan cepat memulihkan dirinya, meninggalkan banyak tatapan heran dan kagum dari luar. Di dalam lantai ke-7, Muchen membuka matanya dan sedikit terkejut ketika dia melihat pemandangan yang mengejutkan di depannya. Itu adalah dunia yang gelap dengan awan petir di langit. Tampak seolah-olah mereka akan jatuh ke tanah. Tekanannya sangat sulit untuk ditanggung. Muchen mengangkat kepalanya dan melihat bahwa tingkat ke-7 dari wilayah petir sebenarnya gerimis dengan hujan. Dia mengulurkan tangannya, membiarkan hujan turun ke tubuhnya. Segera, tubuhnya mulai bergetar tak terkendali. Dia mengepalkan tangannya, menangkap tetesan hujan yang halus itu, dan menemukan bahwa tetesan hujan itu terbentuk oleh petir. Ketika mereka jatuh ke tubuh seseorang, itu akan membawa sedikit rasa sakit, menusuk dengan sensasi mati rasa. Energi petir tingkat ke-7 sebenarnya kuat sejauh ini. Sebuah noda keheranan melintas di mata Muchen. Tidak heran persyaratan untuk memasuki level ke-7 begitu tinggi. Energi petir di tingkat ke-7 cukup kuat. Itu seharusnya cukup untuk membuka segel. Muchen sedikit merenung sebelum tubuhnya terbang keluar. Puluhan menit kemudian, sosoknya mulai melambat. Di depannya ada gunung megah tanpa tanaman. Di puncak gunung ada plafon petir yang tampak seperti logam. Sosok Muchen mendarat di plafon dan duduk. Di atasnya awan cahaya tampak seperti tinta hitam. Ketika Muchen melihat awan cahaya, dia merasa senang. Semakin kuat energi petir, semakin efektif melawan segel pada mutiara spiritual naga putih. Muchen melihat ke plafon petir dan sedikit menahan nafas. Tak lama setelah itu, dia memasukkan energi spiritual ke dalam plafon pemikat petir. Segera, plafon pemikat petir yang awalnya hitam mulai memancarkan cahaya. Ketika plafon petir diaktifkan, awan petir seperti tinta mulai bergoyang. Awan cahaya memanjang sedikit demi sedikit. Wajah Muchen muram saat dia dengan jelas merasakan bahwa
Ada sejumlah riak energi yang menakutkan berkumpul di antara langit dan bumi. Raungan gemuruh yang dalam bergema di langit. Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap awan petir. Tepat ketika dia hendak menyambut sambaran petir, dia tiba-tiba melihat hujan turun ke arahnya dari awan hitam. Itu adalah hujan petir. Hujan turun di bawah tatapan kaget Mu Chen dan jatuh ke permukaan tubuhnya. Sosok Mu Chen merasa seolah-olah dia telah menderita dampak dari beberapa petir. Energi menakutkan di dalamnya menyebabkan tanda merah muncul di permukaan tubuhnya. Rasa sakit yang hebat itu langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Mu Chen mengambil napas dalam-dalam. Dia tidak pernah membayangkan bahwa hujan yang terlihat begitu lembut akan begitu menakutkan. Rasa sakit yang hebat bersama dengan mati rasa yang samar menyebar ke seluruh tubuhnya. Mu Chen tersenyum sambil melihat hujan yang turun. Tinjunya mengepal saat mutiara spiritual naga putih muncul dalam genggamannya, memancarkan raungan naga. Tak lama setelah itu, dia pelan mengangkat tangannya. Mutiara spiritual naga putih melayang di atas kepalanya. Saat cahaya putih redup keluar, membentuk penghalang cahaya dan menghalangi semua tetesan air hujan. Setelah itu, Mu Chen sekali lagi mendorong plafon pemikat petir untuk batas terbesarnya. Segera, plafon pemikat petir meledak dengan cahaya yang menyilaukan yang langsung menyelimuti tubuh Mu Chen. Daya tarik yang kuat meledak, itu langsung menyebabkan raungan petir yang dalam bergema di antara langit dan bumi. Beberapa awan petir hitam yang jauh juga mulai tertarik ke lokasi ini. Seluruh langit dan bumi langsung menjadi gelap gulita. Hanya mutiara spiritual naga putih yang berada di atas kepala Mu Chen yang masih memancarkan cahaya tanpa gerakan apapun. Mu Chen mengangkat kepalanya dan bergema, "Selanjutnya, beri aku petir tanpa ampun." Saat Mu Chen bergema, awan petir di langit langsung menyusut, dan pada saat berikutnya itu adalah hujan lebat. Saat hujan deras turun, sebagian besar hujan diserap ke arah Mu Chen, sementara tetesan air hujan yang tersisa jatuh ke tanah. Di pegunungan sekitarnya, beberapa dari mereka kadang-kadang terkena hujan badai dan akan langsung runtuh. Setelah itu, mereka akan menjadi abu dan meninggalkan lubang yang tebal dan dalam di pegunungan. Mu Chen tidak terganggu oleh pemandangan yang ada di sekitarnya. Matanya tertuju pada layar cahaya yang ada di atasnya. Di jantung layar cahaya adalah mutiara spiritual naga putih yang tidak bergerak sedikit pun. Di bawah siraman hujan petir, layar putih juga beriak dengan fluktuasi. Namun mutiara spiritual naga putih tetap berdiri menjulang dan tidak bergerak. Melihat itu, Mu Chen terkejut dan gembira. Dia terkejut dengan kekuatan mutiara spiritual naga putih, dan dia gembira karena semakin kuat mutiara spiritual naga putih, akan ada lebih banyak manfaat yang akan dia dapatkan ketika segelnya rusak. Di Cakrawala, awan petir seperti tertantang. Hujan badai menjadi lebih ganas. Adegan itu menyebabkan Mu Chen khawatir. Layar mutiara spiritual naga putih berbenturan dengan hujan petir yang turun. Raungan naga yang dalam meledak saat cahaya putih berdesir, seolah-olah marah karena hujan. Karena raungan yang memprovokasi, awan petir di Cakrawala juga memberikan jawaban mereka. Saat awan petir bergoyang, hujan benar-benar mulai bergabung. Hujan petir halus bergabung bersama dan membentuk kilat perak setebal lengan seseorang. Mereka menembus langit dan bentrok dengan mutiara spiritual naga putih. Saat dua kekuatan yang menakjubkan itu bentrok, riak berfluktuasi yang menyebabkan ruang pun berputar. Mu Chen duduk di plafon petir sambil mengangkat kepalanya, menyaksikan pertarungan antara dua kekuatan. Dia terus-menerus mengendalikan plafon petir dan terus meningkatkan kekuatannya. Namun, dia masih meremehkan mutiara spiritual naga putih sebagai item dari Soft Legend. Itu telah melewati waktu bertahun-tahun, namun masih sangat kuat. Awan petir yang memenuhi seluruh langit berlanjut selama 3 hari 3 malam penuh. Namun cahaya yang memancar dari mutiara spiritual naga putih masih sangat menyilaukan. Karena Mu Chen terus-menerus mengaktifkan efek dari plafon petir, akan ada awan petir yang terus-menerus tertarik ke wilayah ini dan mereka akan bergabung bersama. Selama 3 hari 3 malam ini,
Hujan petir yang dahsyat tidak berhenti sejenak pun. Mutiara spiritual naga putih terlalu kuat. Muchen tidak bisa membantu memukul bibirnya. Aku menolak untuk percaya bahwa kamu bisa terus bertahan. Muchen menggertakkan giginya dan menuangkan energi spiritualnya ke plafon petir lagi. Plafon petir saat ini meledak dengan cahaya yang lebih besar. Ini berlanjut selama 10 hari penuh. Dalam 10 hari ini, hujan petir tidak pernah berhenti. Meskipun hujan deras menyebabkan mutiara spiritual naga putih sedikit meredup, segelnya masih berdiri kokoh. Ini membuat Muchen sedikit terdiam. Muchen mengangkat kepalanya dan dengan serius menatap ke langit karena dia terus menggunakan plafon petir. Seluruh wilayah pada dasarnya dipenuhi dengan awan petir. Adegan itu sangat gelap sehingga bahkan ruang itu akan ditekan. Awan petir di daerah ini sudah sangat menakutkan, sampai-sampai bahkan Muchen sedikit panik. Aku tidak bisa melanjutkan, Muchen bergumam. Dari situasi saat ini, jika dia melanjutkan, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan perang berburu kurang dari sebulan lagi. Jelas, dia tidak bisa menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memecahkan segel. Sepertinya aku harus menjadi lebih ganas. Muchen sedikit ragu-ragu. Tak lama setelah itu, dia mengatupkan giginya dan menjentikan jarinya. Mutiara spiritual naga putih seperti seberkas cahaya saat membumbung ke sungai petir yang mengalir ke dalam awan petir. Sungai petir terbentuk dari energi petir hebat yang terakumulasi setelah lebih dari 10 hari. Di dalamnya, energi petir terlalu keras sehingga bahkan Muchen merasa sedikit berdebar. Namun ini adalah satu-satunya cara baginya saat ini. Cahaya putih membumbung tinggi dan sangat menarik perhatian di cakrawala yang gelap ini. Di ujung cakrawala, siapa yang tahu berapa banyak orang yang berkumpul di sini. Mereka semua adalah orang-orang yang berlatih di tingkat ke-7 wilayah petir. Mereka telah melihat keributan di sisi Muchen dan selanjutnya mereka datang untuk menyelidiki. Mereka sangat heran bahwa akan ada seseorang yang berani memikat awan petir seperti itu. Ini membuat mereka sedikit penasaran. Sesuatu terbang ke awan petir. Di bawah cakrawala yang gelap, seseorang berbicara. Mereka melihat sesuatu membumbung ke langit yang gelap dan ke dalam cahaya putih di awan petir. Sudah ada sungai petir yang terbentuk di awan petir. Apa yang dipikirkan pria itu? Apa dia tidak tahu betapa menakutkannya sungai petir yang ganas itu? Wajah mereka berubah. Tak lama setelah itu, mereka semua bergerak mundur secara bersamaan dengan keterkejutan memenuhi mata mereka. Muchen tentu saja tidak tahu perhatian yang dia buat. Matanya masih tertuju pada mutiara spiritual naga putih yang menjadi cahaya putih menembus awan dan ke sungai petir. Begitu mereka bentrok, ada raungan gemuruh di cakrawala. Itu dengan keras bergema di seluruh langit dan di bawah kebisingan, bahkan cakrawala mulai bergetar. Cahaya petir di mana-mana meledak dari awan petir, dan di bawah petir itu awan guntur hitam pekat mulai menghilang dengan cepat. Dalam kisaran 200 li, awan petir hitam dengan cepat menghilang. Petirnya semuanya tertarik oleh tubuh cairan petir yang memiliki kekuatan menakutkan. Muchen menyaksikan puncak gunung menjadi debu oleh cairan yang terbentuk dari petir. Muchen merasakan kulit kepalanya kesemutan saat dia segera mematikan plafon pemikat petir. Namun dia juga berada di puncak gunung dan ada petir berbentuk cair yang menyambarnya. Wajah Muchen berubah drastis. Kecepatan kilat terlalu cepat sehingga dia tidak bisa mengelak tepat waktu. Ketika kilat berbentuk cairan hendak mengenai Muchen, api hitam yang deras menyapu tubuhnya dan membentuk sepasang sayap besar yang melindunginya. Petir berbentuk cair mendarat di sayap hitam dan meledak dengan riak keras. Setelah itu, mereka secara bertahap menghilang. Terima kasih. Muchen merasa lega saat dia berbicara dalam hatinya. Dia tahu bahwa Jiu yang telah membantunya. Segel pada mutiara spiritual naga putih akan segera dibuka. Suara Jiu terdengar di hati Muchen. Ketika Muchen mendengar apa yang dikatakannya, dia segera mengangkat kepalanya dan melihat mutiara spiritual naga putih bermandikan sungai petir. Di bawah koreksi energi petir, cahaya mutiara spiritual naga putih meredup.
Saat itu meredup, pola naga yang terukir di permukaan mutiara spiritual naga putih juga mulai menghilang sedikit demi sedikit. Dalam waktu beberapa lusin napas, itu benar-benar menghilang. Pada saat itu, Mu Chen dapat dengan jelas merasakan riak energi spiritual murni yang meledak dari dalamnya. Segel itu telah hilang. Bahagia memenuhi mata Mu Chen. Setelah semua usahanya, dia akhirnya memecahkan segel mutiara spiritual naga putih. Sayap hitam menyala yang melindungi Mu Chen melesat ke sungai petir dan meraih mutiara spiritual naga putih. Setelah itu, mereka dengan cepat kembali. Namun, hanya dalam beberapa napas, api hitam di sayap menghilang sedikit. Mu Chen mengelurkan tangannya dan meraih mutiara spiritual naga putih. Dia bisa merasakan bahwa saat ini dia benar-benar mendapatkan mutiara spiritual naga putih. Bersambung. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton hingga akhir. Kalau yang mau dilanjutkan, tolong dong komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Dadah. Terima kasih banyak.